وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hadis yang ke-30, tanda setuju seorang gadis ketika ditanya untuk nikah. Nabi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, latung kahul ayyimu hatta tustakmaro. Tidak boleh dinikahkan al-ayyim, janda, hatta tustakmaro, sampai dia yang nyuruh gitu. Ada seorang wanita, entah anak kita, naudzubillah, entah adik kita, kakak kita, janda gitu kan. Ya. Kemudian dia diam aja, berarti dia nggak minat untuk nikah. Tapi kalau dia ngomong gitu kan, Mas, atau misal itu kakak kita berarti D atau Le, misal ibu kita Nak atau Le gitu kan. Ibu pengen nikah lagi, tolong carikan. Nah, wanita itu gitu harusnya ke wali. Sayangnya walinya ya nggak paham gitu kan, sehingga wanitanya ngomong pakai terus rondo tuh kawin meneh, malah dicandai gitu. Meh ngopo gitu kan. Akhirnya apa? Perzinahan lagi gitu kan. Jadi itu yang terjadi di masyarakat itu seperti itu gitu loh. Karena ada kebutuhan tapi keluarganya itu pura-pura nggak lihat gitu loh. Lah yang ngomong gitu kan karena dia masih ada pasangan gitu, belum ngerasa kayak sendiri gitu loh. Nah, makanya menyedihkan, ada mbah-mbah gitu kan berzina. Ingat, ada 3 kelompok manusia yang Allah tuh nggak sudi melihatnya, nggak akan diampuni, nggak akan disucikan. Satu, al-aqu lil walidain, orang yang durhaka pada orang tuanya. Kemudian yang kedua, mutminul khomer, orang yang menenggak khomer. Orang itu mabuk gitu kan, mau tidur mabuk, ya. Bahkan mau kerja aja minum bir dulu gitu kan. Kemudian yang ketiga, yaitu as-sayhu zanin, mbah-mbah tapi masih suka berzina. Harusnya mbah-mbah ini kan tobat gitu, tapi kok masih suka berzina gitu. Nah, Allah itu nggak sudi untuk kemudian mensucikan orang seperti itu. Nah, maka ya, maka dalam konteks ini gitu kan. Nah, seorang wali itu harus peka gitu loh. Oh, anakku, adikku atau kakakku jadi janda umur 40 tahun gitu kan. Ya, dia amati gitu. Gelagatnya gimana? Oh, misal dia dagang nih, dagang sayur atau dagang nasi gitu. Kok nek ngedoli kok karo usrek goyang-goyang. Ya, berarti kan hawa-hawane kemeraben gitu loh, kayak pengen jaluk rabi gitu. Tanyain, kalau dia nggak ngomong mungkin dia malu, namanya wanita kan, tanyain. Mbak, iya mbak, si iso sabar orang. Sabar apa? Sabar dewe. Ya ora lah, ndak tekok. Ya kalau udah kakaknya bilang gitu atau adiknya bilang gitu ya, kita sebagai saudara laki-lakinya yang merupakan walinya, pengganti dari bapaknya, kalau bapaknya udah mati ya segera satset itu loh, carikan itu. Carikan, tentu nyari yang soleh, jangan sementing enek gitu kan, jangan. Nanti dapat orang nggak jelas juga, saudara kita dianiaya lagi kan repot. Ya makanya seorang laki-laki kalau punya anak atau adik perempuan atau kakak perempuan, hari ini sudah punya suami, itu bersyukur banget, kamu harus banyak-banyak berterima kasih sama ipar kamu itu. Ya, jangan berbuat aniaya sama mereka, jangan berbuat kedoliman sama mereka. Nanti kok kakakmu adikmu dicerai, selesai, itu jadi tanggung jawab kamu gitu. Ya, ini harus kamu pahami loh, laki-laki itu nggak cuma nanggung anak istrinya, juga nanggung kakak, adik, ibu kalau jadi janda tuhan. Ya, makanya wanita juga nggak usah protes kalau warisan laki-laki itu 2, perempuan itu 1, nggak usah protes, karena laki-laki ya memang urusannya itu seperti itu gitu. Berat gitu. Nah, jadi laki-laki itu berat, makanya sebagian orang laki-laki itu nggak mau jadi laki-laki, pilih jadi bencong, itu ya salah lagi gitu kan. Ya, enak jadi perempuan, kerjaannya cuma di depan kaca bersolek, akhirnya dia jadi perempuan, pengen nih, tapi kan secara syar'i ya dia tetap laki-laki. Dan setan itu pinter. Kayak dulu ada artis tuh, tapi udah mati. Dia laki-laki, terus operasi plastik jadi perempuan. Waktu masih sehat dia kemana-mana ngomong, pengen dimakamkan nanti kembali jadi laki-laki. Disolatkan segala macam sebagai laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Ya, kena sakit, di akhir tua, mati beneran, dikuburkan ya sebagai perempuan. Ya, setan pinter tuh. Nah, makanya
hati-hati. Padahal harusnya niatan yang awal tadi udah bener untuk tobat gitu kan. Tapi sayangnya apa? Kenapa tobatnya nggak sekarang itu juga waktu dia ngomong, harus ditunda nanti tua, seolah-olah tua nanti dia bisa ngatur gimana hatinya gitu. Ternyata enggak gitu kan. Ternyata tua dikubur ke ya jadi perempuan lagi ya wis ruwet gitu. Maka tobat itu nggak usah nunda-nunda. Sekarang ya sekarang. Kamu sadar sekarang itu salah, kamu dulu lagi-lagi, karena jadi perempuan, kamu sekarang sadar salah, ya udah tobat sekarang, nggak usah kemudian nanti-nanti lah. Oh, nanti itu gimana hatimu kita nggak tahu. Kali kamu juga nggak tahu gitu kan. Wallahu ta'ala. Jadi kalau janda ditunggu perintahnya ya. Tapi kalau kultur kita jandanya pemalu gitu kan, nah maka tanyain nggak apa-apa. Tanya berarti jawabannya adalah perintah, bukan berarti terus nanya dan harus dijawab juga enggak. Maksudnya apa kalau dia jawab ya itulah perintah. Walatun kahul bikru, dan jangan menikahkan gadis hatta tusta'dzana, sampai dia memberikan izin atau dimintai izinnya gitu. Nah, qalu, para sahabat bertanya, kaifa idnuha? Bagaimana izinnya seorang gadis? Qala antaskuta. Dia diem itu izinnya. Maksudnya izin gini loh. Kamu mau nggak tak nikahkan sama Fajar gitu. Ini laki-laki solih nih. Ini gini. Nah, adik kita atau si perempuan ini diem. Nah, diem itu tanda setuju. Terus tak dana, dimintai izin. Tapi kalau si wanitanya ini janda, nah dia nggak nyuruh, gitu. Kita diem aja. Tapi kok kayaknya gerakannya kok kayak pengen nikah, gitu. Kemeraben tadi saya bilang, gitu kan. Maka tanyain aja, gimana? Kamu masih betah untuk sendiri? Gitu. Ya enggak, gitu. Ya wes, tak carikan mau. Ya mau. Ya mau itu berarti perintahnya. Ya, maka seorang laki-laki carikanlah itu para janda itu istrinya, suaminya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.